Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat dan keluarga tercinta dimanapun berada. Semoga malam ini hati kita tenang, pikiran damai, dan Allah senantiasa menjaga kita semua dengan kasih sayangnya. Mari kita rebahkan tubuh, tarik nafas perlahan, dan siapkan hati untuk mendengarkan kisah indah penuh hikmah. Tahun kedua Hijriyah, di sebuah tempat bernama Badar, sekitar 150 km dari Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar bukan untuk perang. Awalnya hanya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun, takdir Allah menetapkan yang berbeda. Tiba-tiba, pasukan musyrik Quraisy datang dari Makkah dengan perlengkapan lengkap dan jumlah yang jauh lebih besar. Bayangkan, kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang. Sementara pasukan Quraisy lebih dari 1.000 orang. Lengkap dengan senjata, baju besi, dan kuda-kuda perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memimpin pasukan yang kecil itu. Namun yang mereka miliki lebih kuat dari segala senjata. Mereka punya iman. Di malam sebelum pertempuran, Rasulullah tidak tidur. Beliau berdoa, menengadahkan tangan tinggi-tinggi ke langit dan menangis. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Air mata Rasul jatuh, membasahi janggutnya. Dan di saat itulah langit menjawab. Allah berfirman dalam Al-Quran, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Subhanallah. 1.000 malaikat turun dari langit satu demi satu dalam barisan yang rapi. Mengenakan serban putih dan baju perang. Dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mereka bukan hanya turun, tapi ikut berperang. Salah seorang sahabat Ansor bercerita, ia sedang mengejar musuh. Tiba-tiba, ia mendengar suara cambukan dari langit dan suara penunggang kuda berkata, "Maju, maju wahai Haizum." Haizum adalah nama salah satu malaikat. Tak lama kemudian, musuh yang dikejarnya roboh seketika. Ketika dilihat, wajah musuh itu sobek seperti terkena pukulan cambuk. Padahal tak ada satupun manusia yang menyentuhnya. Ketika diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tersenyum dan berkata, "Itu bantuan dari langit ketiga."
Ada pula kisah paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang tertawan dalam perang ini. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, orang yang menangkapku itu bukan dari kaummu. Ia sangat tampan, wajahnya bersinar dan kudanya sangat indah." Sahabat Ansar yang mengingkatnya mengaku, "Sayalah yang menangkapnya ya Rasulullah." Tapi Nabi menjawab, "Diamlah, sungguh Allah telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia." Dan itu bukan satu, bukan dua, tapi 1000 malaikat. Bahkan Jibril alaihi salam datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalian memandang orang-orang yang ikut perang Badar?" Rasul menjawab, "Mereka adalah sebaik-baik umat Islam." Lalu Jibril pun berkata, "Begitu pula para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar." Sebuah kehormatan besar. Pertolongan dari langit bukan hanya dalam bentuk hujan atau angin, tapi dalam wujud malaikat yang turun langsung untuk membela hamba-hamba Allah yang berserah dan bertawakal. Perang Badar pun dimenangkan, bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tapi karena keyakinan kepada Allah dan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Sahabatku, malam ini kita belajar bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu mungkin merasa lemah, tidak punya cukup kekuatan. Tapi jika kamu bersandar kepada Allah, pertolongan akan datang, entah dari mana, entah bagaimana, seperti para malaikat yang turun di Badar. Maka tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan jangan pernah lepas dari harapan. Mari kita akhiri malam ini dengan berdoa. Ya Allah, seperti Engkau menolong kaum muslimin di Badar, tolonglah kami dalam kesulitan hidup kami. Lindungi kami malam ini, tenangkan hati kami, dan bangunkan kami esok dalam iman dan kesehatan. Berikan kami keberanian seperti para sahabat, dan kekuatan untuk terus percaya walau dunia terasa berat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.